Oke, selamat malam teman-teman belajar dari mereka. Selamat malam Mbak Sastia, jam 9 ya di Jepang. Jam 8, selamat malam juga Jam 8. semuanya yang di Indonesia. Salam dari Jepang. Halo, ya. Selamat malam Ibu Ani. Di sana jam 7 berarti di Makassar. Ya, wow. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah hadir di belajar dari mereka pada sore atau malam hari Rabu malam hari ini. Teman-teman, terima kasih untuk juga sudah share ke teman-teman lain bahwa ada acara yang sangat menarik dengan topik yang luar biasa pada malam hari ini. Topik yang saya yakin baru dan nggak terlalu banyak dibahas di forum-forum terbuka pada saat ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Universitas Alauddin Makassar yang sudah berkenan membantu dan mempersiapkan acara pada sesi pada malam hari ini. Dan teman-teman, pada sesi pada malam hari ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat, tapi nanti registrasi sertifikatnya akan diberikan 1 jam kemudian setelah acara ini dimulai. Jadi sekarang jam 6 di Barat, jam 7. Berarti yang untuk di Makassar jam 8. Saya agak bingung nih soalnya kita agak ubah-ubah waktu. Kita ada di 3 zona waktu pada malam hari ini. Oke, kita mungkin langsung mulai aja. Saya akan memperkenalkan, hai Ibu Ani. Ibu Ani, Kepala Program Studi Biologi UIN Alauddin Makassar ya, Bu? Iya. Ya. Dan Pak Daniel. Halo Ibu, sering-sering ya support belajar dari mereka. Insya Allah, amin. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Ini Mbak Sastia, Dr. Sastia Putri dari Osaka University, teman-teman. Hai Mbak Sastia. Semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Sastia boleh dong kita tahu sedikit nih tentang Mbak Sastia itu di Jepang itu ngapain sih sebenarnya? Sedikit aja introduksi. Mencari sesuap nasi, salah ya? Di Jepang itu saya sekarang bekerja sebagai dosen dan peneliti di Osaka University. Tapi selain dosen dan peneliti di Osaka University, saya sekarang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal dari organisasi namanya IMPAT, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Dan juga saya sekarang jadi Managing Director dari Formind Institute, itu organisasi non-profit untuk diseminasi ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia. Wow, Mbak Sastia, kok banyak sekali itu aktivitasnya, gimana bagi-bagi waktunya tuh? Ya, belum lagi ngangon anak ya, itu juga penting sama ngangon anak sama suami. Iya, bagi waktunya gimana? Karena sebenarnya di Jepang ini sedikit ya kegiatan sosial dibandingin kalau kita di Indonesia. Jadi terus terang kalau di Indonesia kan kita banyak banget berinteraksi dengan tetangga, terus begitu juga keluarga kecil, keluarga besar, keluarga dan kerabat gitu. Jadi memang lebih sibuk dalam urusan kegiatan sosial. Tapi kalau di Jepang itu nggak sebanyak kalau misalnya kita ada di Indonesia. Jadi memang waktu saya hampirnya buat kalau nggak kerja, organisasi, dan yang paling penting ya untuk mengurus anak sama suami, sama rumah tangga. Wow, itu yang paling penting ya. Wow. Paling penting ya, karena kan punya ini asisten rumah tangga. Saya nggak punya asisten rumah tangga, terus saya juga nggak punya keluarga yang ada di dekat sini. Suami juga bolak-balik Indonesia, Jepang. Wow. Jadi oleh karena itu saya juga ya memang sehari-hari kalau misalnya, tapi untungnya anak saya udah besar kan, jadi sehari-hari punya banyak waktu ya untuk fokus ketika dia di sekolah, dia juga sampai sore sekolahnya, saya bisa fokus untuk kerjaan gitu. Ya bagi-bagi waktunya, itulah pinter-pinternya mengatur prioritas. Wow, oke, thank you Mbak Sastia. Oke teman-teman, seperti biasa belajar dari mereka akan dibagi dalam 2 sesi. Di sesi pertama kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengekstrak inspirasi dari si tamu inspiratif yang hadir pada malam hari ini. Dan kemudian di sesi pertama teman-teman juga bisa loh ikut berpartisipasi. Cukup tuliskan pertanyaan ataupun gagasan ataupun idenya teman-teman di kolom komen, nanti saya akan bahasakan di sesi kedua. Dan pada sesi kedua teman-teman bisa berdialog secara bentar ya, sorry, teman-teman bisa berdialog secara aktif langsung dengan Mbak Sastianya. Oke, mungkin kita langsung mulai sesi pertama.
Mbak Sastia, udah berapa lama sih di Jepang gitu? Kok milih Jepang? Padahal ilmunya Mbak Sastia itu kan bisa diaplikasikan di banyak negara lain juga sebenarnya. Oke, kalau dari Jepang, pertama kali datang itu 2004, stay di Jepang 1 tahun untuk program diploma non-degree, terus udah gitu kembali lagi ke Jepang, pulang sempat ke Indonesia 2005-2006, habis itu lanjut, berarti total sekarang udah 16 tahun di Jepang. Ya Wow. udah, 15 tahun ya, 15 jalan 16 tahun, jadi udah lama banget di Jepang. Wow. Awalnya bisa, kenapa milih Jepang gitu? Memang bisa Oke. bahasa Jepang. Sebenarnya milih Jepang itu juga kebetulan karena ya namanya waktu itu kan baru lulus S1 ya di ITB, ada program fellowship namanya UNESCO Postgraduate International Course for Biotechnology atau apa gitu namanya. Itu disponsori sama UNESCO sama pemerintah Jepang. Dan itu kesempatan untuk bisa menjadi research trainee di lab di Jepang selama 1 tahun. Itu pertamanya. Waktu itu kan masih S1 ya, jadi saya pikir ya udahlah apa salahnya cuma 1 tahun, terus merasakan pergi ke luar negeri, terus juga dibayarin dapat beasiswa. Terus dari situ saya mendapat kesan yang sangat baik gitu dari profesornya baik, teman-temannya baik, terus lingkungannya juga sangat nyaman untuk ditinggalin. Ya udah dari situ saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia tapi langsung balik lagi ke Jepang tahun depannya untuk melanjutkan studi S2 S3. Waktu itu dapat beasiswa juga dari Mombusho. Wow. Ya udah deh setelahnya lanjut. Terus dapat suami, terus bener panjang lah ceritanya setelah itu. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih yang mendorong Mbak Sastia untuk dapat konsisten ngelakuin penelitian demi penelitian hingga saat ini? Karena kalau kita coba search ya teman-teman, kalau mau tahu tentang atau mau kepoin Mbak Sastia tuh gampang banget, buka aja ResearchGate atau tulis aja Sastia Putri gitu. Itu penelitiannya luar biasa banyak banget. Nah, apa sih yang buat Mbak Sastia bisa konsisten melakukan riset demi riset? Pertama memang saya itu merasa bahwa menjadi peneliti itu bukan buat diri saya sendiri. Jadi saya ngerasa memang saya dalam kapasitas dan kesempatan saat ini dan dalam posisi bisa punya kontribusi gitu, baik ke dunia riset itu sendiri, ke home country saya, maupun juga ke masyarakat luas gitu. Dan ya maksudnya hitung-hitung dalam posisi dan kapasitas saya sekarang sebagai dosen di Osaka, saya juga bisa untuk membimbing atau membina gitu generasi muda peneliti Indonesia. Emang terkesan idealis sih, cuman memang dari awal kayaknya memang saya cukup idealis jadi orang. Saya berpikir kalau misalnya pilih pekerjaan harus sesuatu yang saya senangi, terus something that I like, something that I'm good at, and something that I think would be useful gitu. Jadi bapak saya selalu berpesan kalau misalnya melakukan sesuatu apa-apa harus total dan juga harus sepenuh hati dan yang penting harus bermanfaat gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi itu yang bikin terus akhirnya jadi menyemangati diri saya sendiri gitu. Karena saya berpikir ya apapun yang saya lakukan bukan buat diri saya sendiri tapi mudah-mudahan bisa buat kasih manfaat buat orang lain gitu. Wow. Nah, mungkin saya coba tajemin lagi. Kalau ngomong-ngomong penelitian itu bermanfaat untuk orang lain. Manfaat seperti apa sih secara praktis? Mungkin singkat aja. Manfaat seperti apa sih yang diberikan ke orang lain, Mbak, kira-kira dari penelitian itu? Mungkin banyak teman-teman yang nggak terlalu tahu kan, peneliti. Iya, betul. Penelitian jadi, itu, ya. Kebetulan saya itu peneliti bukan peneliti di basic science ya. Jadi saya dulu waktu S1-nya memang saya peneliti basic science, ngambilnya mikrobiologi. Tapi S2, S3 saya itu di Fakultas Engineering. Jadi saya belajar ilmu terapan. Dan dari situ juga saya berlatih untuk apapun yang saya lakukan itu harus merupakan solusi dari satu masalah yang ada. Jadi maksudnya apapun yang saya lakukan adalah upaya untuk melakukan breakthrough, memudahkan sesuatu yang sulit atau memberikan solusi dari satu masalah gitu. Jadi itu udah basis dari semua ide penelitian dan cikal bakal semua yang saya kerjakan itu berbasis dari situ. Oleh karena itu tidak sulit untuk mencari inspirasi karena itu semuanya pasti berdasarkan dari permasalahan konkret yang ada saat ini maupun global ataupun lokal untuk Indonesia gitu. Jadi
Makanya contohnya misalnya gitu, bagaimana kita bisa mengembangkan komoditas Indonesia supaya kualitasnya meningkat, supaya bisa mesejahterakan petani, supaya bisa meningkatkan ekspor gitu. Oke. Ya seperti itu sih kira-kira kurang lebih. Mungkin ditahan. Nanti kayaknya saya punya pertanyaan untuk itu deh. Nah, kemudian penelitian yang Mbak Sastia kembangkan sejauh ini kan banyak di dalam bidang ilmu metabolomi. Jika di dalam perusahaan kita sekarang memperjuangkan karir dan role lewat hasil kerja, lewat kinerja, gitu ada KPI gitu. Nah di dalam lab penelitian apa sih yang sedang Mbak Sastia perjuangkan lewat penelitian ini gitu, untuk di dalam lab gitu? Waktu pas terus terang ya di awal karir saya tujuannya hanya paper, publikasi. Itu memang tidak bisa dipungkiri sebagai peneliti awal itu yang perlu kita kejar. Karena apa? Karena kita harus ada dalam situasi di mana kita memiliki pekerjaan tetap gitu kan, dan untuk bisa memiliki pekerjaan tetap bisa dapat funding grant gitu. Itu kita sebagai peneliti KPI yang paling gampang untuk terukur adalah output publikasi. Itu yang paling penting. Nah, itu adalah tahap awal waktu saya baru merintis karir saya. 5 tahun pertama saya banyak-banyakin publikasi, banyak-banyakin portfolio penelitian. Tapi sekarang saya udah di tahap di mana saya berusaha, kan sekarang udah 10 years post PhD ya. Saya lulus PhD 2010. Jadi tahun ini pas 10 tahun saya sudah lulus S3 dan saya harus berpikir the next stage of my research career. Dan the next stage-nya itu adalah bagaimana penelitian ini bisa bermanfaat. Jadi benar-benar KPI-nya adalah pemanfaatan teknologi untuk akhirnya bisa memecahkan satu solusi yang real di lapangan gitu. Jadi apakah nanti hasil penelitiannya bisa dipakai oleh industri atau dipakai oleh komunitas, KPI-nya sekarang saya mengarah ke situ. Lebih ke impact praktisnya. Iya, impact praktisnya. Wow. Nah, ini agak unik juga nih. Teman-teman kalau follow Instagram Mbak Sastia gitu, Mbak Sastia punya 2 Instagram deh kayaknya ya. Ada yang satu saya baru aware. Saya baru aware ternyata Mbak Sastia punya 2 account. Karena anyway, Mbak Sastia itu kan sering banget tuh, aktif banget mempublikasikan beasiswa gitu. Ada program membuka Gakusho, ada yang ini gitu. Apa sih yang mendorong Mbak Sastia kok mau repot-repot sharing tentang beasiswa itu, program-program itu? Iya, karena kan kalau apapun informasi seberapa kecil, apapun ilmu seberapa kecil, kalau dibagi itu kan jadi bermanfaat ya. Nah, kalau kita simpan sendiri, jadi saya berusaha untuk sekecil apapun informasi maupun pengetahuan yang saya tahu ya saya bagi dengan kebal banget lah, tapi di informasi kamu orang yang kesempatan sih. Oke. Agak ngehang. Sorry. Tadi saya agak ngehang, tapi saya akhirnya denger. Ya. Iya. Nah, sorry tadi teman-teman agak hang. Sekarang masih hang nggak ya teman-teman? Ya, masih nggak? Oh nggak ya? Lancar, iya. Oke. Nah, menurut Mbak Sastia, tadi menyambung yang tadi, ya. Apa sih yang menjadi alasan utama kenapa komoditas buah segar import masih dianggap lebih unggul gitu daripada buah lokal kayak durian? Coba kalau misalnya saya bilang, ini durian Belitung gitu, ya lewat aja. Coba kalau saya bilang, ini durian Musangking gitu, woi gitu. Nah jeruk gitu juga, apple apalagi gitu. Nah kenapa sih komoditas buah segar import itu lebih unggul daripada buah lokal, Mbak? Oke, ini saya coba jawab ya. Mungkin itu pertama memang dari mindset konsumen kita yang harus berubah paradigmanya untuk lebih bangga dengan produk dalam negeri. Dan itu perjalanan itu sebenarnya sudah dimulai dengan kayak aku cinta produk dalam negeri, kampanye-kampanye seperti itu. Dan menurut saya dibandingkan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, masyarakat sekarang itu kebanggaan untuk memakai produk lokal itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi sudah ada shift ya ke arah yang lebih baik. Tapi juga kenapa? Karena memang kualitas kita memang belum bisa bersaing terus terang gitu. Jadi memang konsumen itu kan pengennya murah, kualitas bagus, benar nggak? Dan kalau misalnya mereka cinta produk dalam negeri, walaupun agak lebih mahal dan kualitasnya lebih rendah, oke lah mereka beli. Tapi kan
pada dasarnya kan secara natural konsumen itu mencari produk yang paling murah dan paling bagus. Nah, sekarang bagaimana produk kita itu kualitasnya bisa bersaing dan juga harganya lebih murah. Dan di antara gempuran-gempuran produk impor dari Cina misalnya yang harganya lebih murah. Ya. Itu kan juga PR ya. Dan itu butuh effort gitu secara kolektif untuk pertama mengubah mindset, kedua menyandingkan kualitas buah kita juga memang bisa bersaing. Ya. Dan yang ketiga juga dari segi harga bisa kompetitif. Itu kayaknya menurut saya 3 faktor itu sangat penting. Nah, maksudnya ada nggak sih hal-hal yang Mbak Sastia lakukan misalnya untuk memperbaiki atau meningkatkan keunggulan buah lokal lewat cabang ilmu penelitian yang sedang Mbak tekuni saat ini? Iya, jadi itu ada banget. Kenapa? Karena kita kan udah tahu nih 3 potential problem. Kalau misalnya soal perubahan mindset itu bukan tugas peneliti teknik atau sains lah ya, itu tugas peneliti sosial atau tugasnya government. Tapi ada 2 hal tadi yang saya sebutkan. Yang pertama soal cost, berarti kita dari segi logistik, distribusi segala macam kita harus bisa bersaing. Ya. Dari segi efektivitas ya, kalau misalnya efektivitas dan produktivitas tinggi, otomatis cost bisa turun. Kedua, yang paling penting itu juga adalah tentang kualitas. Ya. Nah, kenapa kualitas kita gitu-gitu aja? Karena mungkin mau kualitasnya bagus, mau kualitasnya jelek, balik lagi konsumennya juga tetap aja belinya yang impor. Ya gitu toh, ya? Kalau misalnya, saya kasih contoh, ada yang tahu pepaya Kalina nggak? Enggak. Pepaya California tahu nggak? Oh, tahu. Tahu dong. Apakah kalian pikir itu dari California? Enggak. Itu adalah pepaya aslinya namanya pepaya Kalina, itu dikembangkan oleh IPB dari Bogor. Tapi disebut pepaya California, orang beli. Berarti kan sebenarnya bukan masalah harga, bukan masalah kualitas, itu masalah mindset. Itu salah satu contoh klasik. Jadi itu udah sesuatu yang kita agak sulit diapa-apain, mau nggak mau akhirnya kita berkompromi dengan kasih nama yang ke barat-baratan gitu supaya produknya laku dijual. Yang pengen saya cerita juga soal si buah-buahan ini, kita harus bisa mengenali buah-buahan mana yang kita unggulkan. Nggak usah semua. Jadi misalnya tadi Mas Daniel bilang soal apel. Ya jelas itu apel itu bukan, kita nggak bisa bersaing lah soal apel. Itu bukan buah unggulan Indonesia, bukan buah tropis. Strawberry misalnya, ya udahlah pasti dari luar itu pasti lebih manis. Kenapa? Karena kondisi untuk tumbuhnya itu lebih bagus. Subtropis, ya. Tapi kita punya buah-buahan tropis yang memang tumbuhnya cuma ada di Indonesia, atau Indonesia itu adalah daerah yang paling pas gitu untuk tumbuhnya. Dan oleh karena itu secara impor nggak ada. Misalnya sawo, manggis gitu. Manggis mungkin ada di daerah-daerah ASEAN. Terus banyak lagi buah-buah yang memang buah-buahan yang memang bisa menjadi unggulan Indonesia dan kita nggak perlu bersaing karena luar nggak punya gitu. Nah, buah-buahan ini yang harus kita dorong supaya kita bisa ekspor gitu. Cuman kan saingan kita kan Thailand nih, Thailand sama Filipina kalau soal buah. Iya. Ya, mereka kondisi tumbuhnya sama tapi persoalan logistik mereka lebih baik dan ya kualitas juga untuk beberapa buah lebih unggul, kayak contohnya durian misalnya, durian Thailand lebih mahal gitu ya. Itu PR soal kualitas. Tapi kita harus paham yang mana yang bisa kita unggulkan gitu. Jadi nggak usah semua buah gitu. Kita putuskan aja buah-buahan apa yang mau kita garap lebih bagus lagi gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan yang udah disiapkan juga oleh Ibu Ani. Ibu Ani? Ini Ibu Ani bisa langsung. Nah. Ya, langsung saja ya. Halo, ya. Mbak Suki. Halo. Ketemu di forum ini ya, Mbak. Iya, ketemu lagi di sini. Sekarang udah jadi Kaprodi, hebat ya. Teman-teman, dulu ini Ibu Ani salah satu mahasiswinya Mbak Sastia loh. Iya, padahal umur kita hampir mirip ya. Apa jangan Mbak Ani lebih tua, saya kurang tahu. Oke. Ya, oke. Jadi pertanyaan dari kami itu ini seiring dengan kebutuhan kami di Indonesia Timur ya, Mbak Sasti. Nah, bagaimana strategi membangun jejaring antar institusi dalam hal riset, terutama buat kami yang di Indonesia Timur yang fasilitasnya belum memadai, belum seperti di universitas yang ada di Pulau Jawa. Mungkin bisa dikasih petunjuk atau apa gitu.
Iya, yang paling penting adalah kuncinya di keanekaragaman hayati sama biodiversitas kita ya. Jadi kan ada beberapa komoditas yang memang dia khas dan memang unggul di Indonesia Timur. Itu harus dikenali oleh peneliti-peneliti dari Indonesia Timur. Karena kita punya akses lokal yang mungkin tidak bisa diakses dengan mudah peneliti dari daerah lain. Itu sendiri menjadi satu competitiveness factor ya untuk bisa bersaing. Dan yang kedua, kita harus bisa tahu gitu produk unggulan dari masing-masing daerah itu apa, lalu penelitian apa yang kira-kira menarik gitu dan catchy, yang misalnya mitra-mitra di luar negeri itu pasti butuh. Dan peneliti di Indonesia Timur harus menjadi main player di situ. Jadi inisiator dari ide dan kepemilikan dari gagasan itu harus datang dari Indonesia Timur. Jangan misalnya nanti peneliti-peneliti dari daerah lain yang kepikiran gitu loh. Jadi misalnya contoh ada pisang gitu yang khas di Ambon misalnya. Dan bagus banget gitu. Tapi yang kepikiran untuk meneliti pisang Ambon bukan orang Ambon, tapi misalnya orang dari lain daerah gitu. Seperti itu kan. Jadi akhirnya ya balik lagi gitu. Akhirnya tidak bisa bersaing dengan rekan-rekan yang memiliki fasilitas atau infrastruktur yang lebih memadai. Tapi kalau misalnya itu idenya segala macam dari awal, dimulai dari peneliti di Indonesia Timur, mengenali produk-produk yang unggul, habis itu nanti bisa apply funding, menarik mitra. Juga. Jadi kita banyak sekali funding yang diprioritaskan untuk Indonesia Timur ya. Dari pemerintah Indonesia juga sangat mendukung. Dan banyak sekali orang-orang yang dari luar negeri itu justru pengen mendukung gitu peneliti-peneliti yang di luar Pulau Jawa. Contohnya misalnya kayak di forum seperti Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional itu kan komunitas diaspora ilmuwan dari seluruh dunia ya. Jadi itu bisa juga dijadikan satu wadah gitu untuk bisa berkomunikasi dengan peneliti di luar negeri. Pertama, orang Indonesia, jadi pasti ada nasionalisnya. Dan yang kedua, orang Indonesia yang menjadi mitra itu bisa menjadi hub untuk menghubungkan dengan peneliti lain yang ada di instansinya masing-masing di luar negeri. Gitu. Jadi menurut saya bisa memanfaatkan wadah-wadah seperti itu sebagai entry point. Mbak Sastia, saya mau satu pertanyaan deh. Tadi kan tentang varietas lokal unggulan gitu. Nah, semangka itu kan nggak varietas lokal unggulannya Jepang ya. Kok sekarang bisa jadi salah satu yang ikonik dengan semangka yang cubic? Ya karena mereka punya inovasi. Jadi selama berinovasi, kayak contoh Mangga Miyazaki, itu kan sebenarnya Irwin Mango. Ya. Kan asalnya dari Jepang, tapi mereka kualitasnya dijaga bagus banget sampai jadi ibaratnya kalau tas ada Chanel gitu ya, itu Chanelnya Mangga gitu. Mereka punya brand tertentu yang akhirnya ya mereka sudah di pasar lain gitu, tapi mereka mengejar di kualitas dan produk premium yang punya niche market tertentu gitu. Oke. Ya itu berkat inovasi dan teknologi. Wow. Bu Ani, ini ada lagi nih pertanyaan Ibu Ani. Siap. Nah, jadi sekarang kan PR kita juga nih, kalau untuk metabolom itu, ya itu kembali lagi fasilitasnya belum memadai. Nah, kira-kira strategi apa nih yang bisa kita ambil supaya kita tetap dapat melakukan kajian metabolomik? Bisa dalam dua hal, Mbak. Yang pasti kata kuncinya kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi itu bisa dalam akses, jadi bisa kita akses, bisa berupa expertise, dan juga kesempatan untuk ya akses itu, dan juga bisa kontribusi yang setara. Misalnya peneliti dari dalam negeri bisa mengusulkan topik yang bagus, biodiversitas yang kaya, bisa mengakses sampel. Lalu peneliti di luar negeri ataupun di dalam negeri yang memiliki fasilitas bisa menawarkan teknologi. Jadi kan ada win-win solution. Gitu. Jadi kuncinya memang kolaborasi sih kalau menurut saya. Bisa nanti apply funding untuk penelitinya pergi ke luar negeri dan bisa mengakses fasilitas, atau ya nggak usah ke luar negeri, misalnya di IPB punya atau di LIPI punya. Nanti bisa mengakses penelitinya langsung, mendapatkan training kayak dulu Mbak Ani dulu di lab saya. Bisa pakai GCMS walaupun waktu itu di ITB nggak ada. Ya, yang bisa membiayai peneliti dari Indonesia untuk mendapatkan pelatihan dan juga menganalisa sampelnya.
itu bisa dilakukan. Kalau menurut saya, kalau selama belum adanya fasilitas dan infrastruktur, jalan yang terbaik adalah kolaborasi. Mbak Sastia, mungkin banyak dari teman-teman, mungkin nggak banyak, mungkin sebagian kecil di sini yang masih belum familiar nih dengan metabolomic. Sebenarnya maksudnya GCMS, HPLC, ya, ya. itu instrumen kimia analitik ya. Instrumen analitik. Jadi kalau misalnya kata kunci metabolisme mungkin pada tahu ya, kalau misalnya badan itu butuh metabolisme, itu biasanya untuk mengolah sesuatu bahan atau senyawa gitu menjadi bahan yang lain, itu lewat proses namanya metabolisme. Nah, metabolomik itu adalah sains yang perkara yang terlibat proses metabolisme kayak gitu. Jadi yang paling gampang mungkin kalau kita mau menjelaskan cita rasa kopi itu pahit kenapa? Itu karena senyawa misalnya kafeinnya tinggi. Karena kafein itu rasanya pahit. Jadi kita bisa menjelaskan gitu karakteristik dari satu organisme itu lewat kandungan atau senyawa kandungan metabolitnya gitu. Jadi sains saya adalah mengukur sebanyak-banyaknya metabolit yang ada dalam satu sampel, dan metodenya pakai apa yang tadi disebutin, ada GCMS, namanya gas chromatografi, coupled with instrumen-instrumen ini sama, dan kayak tadi Mbak bilang kalau pengen ngerjain metabolomik alatnya nggak ada gimana gitu kurang lebih. Jadi memang ini bidang yang cukup mahal dan di Indonesia belum banyak pakarnya. Jadi masih kebaruannya tinggi gitu untuk di Indonesia. Oke. Semoga bisa menjelaskan ya teman-teman. Oke, Ibu Ani. Ya. Nah, selama karir Ibu Sasti dalam mengkaji metabolisme, kira-kira tantangan terbesarnya apa? Dan kalau perlu bisa dijelaskan apa sih keunggulan riset metabolisme dibandingkan riset yang lainnya, atau bisa juga dengan omik lainnya. Oke. Kalau tantangan terbesar dalam metabolomik itu biasanya untuk anotasi senyawa ya, karena kan kalau kita bisa mengukur sebanyak-banyaknya senyawa yang ada di dalam sampel, jadi istilahnya keluar dari mesin tuh cuman begini gitu. Tapi ini itu apa? Itu namanya proses anotasi. Bagi kita mengidentifikasi pik-pik yang ada keluar dari mesin itu, dia itu senyawa apa. Itu adalah tantangan terbesar. Kenapa? Karena banyak sekali di alam itu senyawa-senyawa yang kita nggak punya standarnya gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan proses anotasi karena keterbatasan informasi dari database ataupun dari standar compound itu sendiri. Jadi itu sebenarnya tantangan yang paling besar di bidang metabolomics. Yang kedua adalah Jepang itu kaya teknologi. Tapi kita sebagai peneliti di Jepang, kita tuh bisa mengembangkan metode yang speknya tinggi banget. Tapi aplikasinya lama-lama pasti exhausted kan. Semua yang bisa dianalisa di Jepang itu sudah dianalisa gitu dalam waktu 5 tahun. Nah, berarti kan kita harus selalu berpikir metabolomics ini bisa dipakai untuk apa. Karena orang bakal mikir gampang aja, sampel macam-macam, masukin ke dalam mesin, keluar hasilnya. Ya, tapi kan pengulangan seperti itu kan lama-lama kan nggak bisa gitu-gitu aja riset kan. Nah, kita harus selalu berpikir keras gitu soal metabolomics ini bisa dipakai buat apa ya gitu. Jadi pertama kita juga harus aktif mencari kolaborator yang bisa memberikan misalnya akses ke sampel yang tidak ada di Jepang. Kedua juga kita harus selalu kreatif dan up to date gitu tentang permasalahan global yang kira-kira relevan untuk dipecahkan pakai metabolomics. Itu sih kayaknya tantangannya. Oh ya, sama keunggulan riset metabolomics. Banyak sebenarnya keunggulannya. Kalau misalnya ini terlalu biologi ya. Tapi kalau misalnya kita belajar biologi kan ada namanya dari mulai gen, which is a blueprint ya. Dari gen itu kan nanti dia terekspresi, dari ekspresi nanti dia tertranslasi, baru nanti jadi protein, habis itu baru jadi metabolomik. Metabolomik ini paling terakhir. Jadi misalnya kita ini, manusia ini kan kita punya genetik ya, blueprint gitu. Tapi kita nanti menjadi orang yang sehat, apa orang yang tidak sehat,
bukan berdasarkan genetik kita aja, tapi itu berdasarkan faktor lingkungan di mana kita hidup. Kita setiap hari terpapar nggak sih ke polusi misalnya, atau kita makannya bener nggak sih, kita olahraga nggak sih, itu udah faktor-faktor eksternal. Dan pada akhirnya itu menentukan metabolisme akhir kita seperti apa, dan itu atau kalau misalnya ada rangkaian dari mulai ekspresi gen dan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, metabolisme itu yang paling dekat dengan fenotip akhir. Itu adalah keunggulannya. Jadi dia bisa menjelaskan efek dari kondisi lingkungan, efek dari diet, maupun apapun gitu. Jadi itu keunggulannya dibandingkan omik lain. Oke. Efek dari diet itu apa sih sebenarnya, Mbak Sastia? Contoh misalnya sekarang nih kan lagi banyak nih orang-orang yang makan apa? Keto diet ya. Iya, keto gitu. Apa sih contoh. Ya. Itu kan sebenarnya mengubah metabolisme. Di mana kita nggak makan karbohidrat, kita deprive from carbohydrate untuk kita bisa induce metabolisme di mana dia bisa burn fat misalnya. Itu kan sebenarnya kita mencoba untuk mengubah metabolisme dalam tubuh kita gitu, sehingga dia bisa misalnya lebih mempercepat weight loss gitu contohnya. Jadi memang apa yang kita makan itu bisa berpengaruh terhadap metabolisme dan pada akhirnya berpengaruh juga ke kondisi badan kita gitu. Jadi misalnya kalau kita terus-terusan makan makanan yang nggak sehat terus gitu, terus banyak pengawetnya terus, itu juga akan berpengaruh ke kesehatan tubuh kita juga gitu, dibandingkan kalau misalnya kita makan fresh food gitu. Itu udah banyak risetnya. Contoh ya, contoh. Iya. Bu Ani? Ya, ini pertanyaannya kayaknya sudah terjawab sih tadi, jadi mungkin saya ganti ya. Peluang riset buah dan pangan lokal di Indonesia. Nah, mungkin Mbak Sasti bisa ceritakan apa aja pengalaman metabolimik yang dikerjakan selama ini yang dari Indonesia. Mungkin bisa diinformasikan bagi teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya untuk buah-buahan, saat ini saya lagi risetnya pisang, waktu itu sama Bu Ani juga, terus gitu saya riset manggis, saya riset nanas, sama mangga. Tapi masing-masing itu berbeda. Jadi kalau misalnya pisang, waktu itu sama Bu Ani, kita belajar kalau pisang yang terkena penyakit itu, apa sih kira-kira yang bikin satu pohon pisang itu lebih gampang kena penyakit, yang satu lagi kok lebih tahan, kira-kira apa gitu. Ternyata ada kandungan di dalam pisang itu sendiri, misalnya menarik serangga, dan serangga itu membawa penyakit. Itu contoh. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa satu tanaman ini tahan, yang satu tidak. Gitu. Itu kan sangat penting ya untuk mencegah crop loss di Indonesia. Terus misalnya contohnya untuk pematangan buah gitu. Saya belajar untuk di pisang, maupun di nanas, maupun di manggis. Kita belajar apa sih perubahan yang terjadi ketika buah itu dari mulai belum matang sampai dia matang. Dan kalau kita sudah tahu apa saja secara detail yang terjadi di dalam sel buah-buahan tersebut yang terjadi ketika dia mulai dari belum matang sampai matang, kita bisa tahu bagaimana caranya kita mencegah pematangan buah. Nanti efeknya kita bisa mencegah pematangan buah itu apa? Buah itu bisa tahan lebih lama. Dan kalau buah itu bisa tahan lebih lama, apa dong? Pengaruhnya ke logistik, ke distribusi, dan kita bisa ekspor. Wow. Jadi buah-buahan kita itu kenapa nggak bisa diekspor, tidak tahan lama. Jadi begitu pas sampai ke tujuan, itu udah keburu busuk. Itu adalah masalah paling besar, bukan kita tidak bisa produksi ya. Tapi post-harvest kita itu belum terlalu optimal, sehingga setelah banyak banget ini buah-buahan di daerah-daerah itu bertumpuk-tumpuk, tapi dia udah keburu mateng ketika dia sampai ke tempat tujuan. Wow. Baru ekspor, misalnya buah-buahan dari Makassar misalnya mau diekspor ke mau dikirim ke Jakarta atau ke Surabaya, dalam perjalanan itu aja mungkin dia udah keburu mateng misalnya gitu. Yeah. Jadi riset saya itu adalah bagaimana membuat buah-buahan kita tahan lebih lama dengan mempelajari proses pematangan buah. Yang terakhir yang paling penting ini riset saya yang soal mangga. Jadi kita kan punya banyak nih buah-buahan mangga yang dari mana-mana nih gitu. Misalnya kalian pasti tahu ada mangga arum manis, ada mangga mana lagi, mangga gedong, macam-macam kan ya. Yeah. Kita tahu nih mangga, tapi kita tahu nggak sih bedanya apa? Cuma dari penampakan atau rasa, kan nggak tahu ya. Jadi bagaimana kita bisa jualan keluar, ekspor, kalau kita sendiri nggak tahu produk kita sendiri itu detailnya apa. Jadi yang saya pelajari adalah bukan cuman
mangga gedong itu bentuknya bundar, warnanya begini, kalau dia udah mateng warnanya begini. Tapi mangga gedong itu cita rasanya misalnya dia sangat manis, ditandai dengan kandungan asam sitrat dia lebih sedikit, dengan gula-gulaan dia lebih tinggi dibandingkan mangga lalijiwo misalnya. Itu kita bisa jelaskan secara saintifik kandungan dari masing-masing mangga dan kandungan apa yang khas dari masing-masing kultivar mangga yang ada di Indonesia. Sehingga kalau misalnya kita mau pikirkan pasar ekspor, contohnya misalnya di Jepang, mereka sukanya yang manis, tapi nggak suka juga yang terlalu manis. Jadi agak-agak kecut-kecut dikit gitu sesuai. Nah, kita bisa tahu, oh berarti kalau gitu untuk pasar Jepang, kita harus coba mangga yang ini nih, gitu. Terus misalnya ke pasar Eropa, justru mereka nggak suka mangga yang manis. Mangga itu harus agak kecut. Berarti kita punya mangga yang ini nih, gitu. Jadi, dengan kita memiliki satu pengetahuan ya, database dari semua pangan lokal kita, itu akan sangat mudah untuk kita bisa meningkatkan komoditas ekspor gitu. Jadi itu yang sekarang lagi saya kerjakan, dan tentunya juga bukan cuma mangga, saya juga bekerja di udang, tempe, kopi, dan kakao. Wow. Kopi dari seluruh Indonesia, kakao dari seluruh Indonesia, apa perbedaannya itu sudah dipetakan semua. Wow, Mbak Sastia, saya mau nanya deh, penelitian metabolomik itu kan sampai ke tingkat sel ya? Iya, di dalam sel itu kita ukur senyawa-senyawa yang ada di dalam sel. Nah, tadi kan Mbak ada satu penelitian tentang bagaimana memperlambat laju kematangan buah, ya? Iya. Nah, itu kan di selnya ya, di tingkat sel. Iya. Nah, berarti jangan-jangan nih, Mbak Sastia juga meneliti bagaimana supaya kita bisa awet muda ya. Makanya Mbak Sastia bisa awet muda. Bisa aja sebenarnya, bisa aja. Jadi sebenarnya nih contohnya, misalnya kita punya sampel dari orang yang sama, terus kita ukur terus nih kulitnya misalnya dari dia usia 20, tapi ini lama ya, kalau ke manusia lama kan, karena kan kita matangnya juga lama. Tapi misalnya kita bisa tahu nih perubahan metabolit yang terjadi dari mulai dia muda sampai dia tua, apa sih degenerasi yang terjadi, apa sih perubahan metabolisme yang terjadi. Dan kalau kita dengan pengetahuan biologi, kita bisa tahu apa sih biasanya yang menghambat. Iya, apa sih yang bikin pipi turun begitu? Nah, itu kan berarti kita bisa mengetahui apa sih proses yang terjadi pada saat aging, dan kita bisa figure out masing-masing orang itu anti-agingnya yang paling optimal apa, misalnya. Mbak ngelakukan itu nggak? Untuk Mbak Sastia sendiri? Pernah nggak sih? Gue pengen deh. Nama risetnya kalau gitu. Oke. Ada orang-orang lain yang mengerjakan seperti itu dan sudah ada. Makanya contohnya kan banyak kayak misalnya minum antioksidan, yang gitu-gitulah. Kan itu udah ada risetnya. Makanya kalau misalnya mau awet muda, kita harus menghindari sinar matahari langsung, itu karena mungkin mempercepat proses aging, katanya gitu. I see. Oke. Nah, Ibu Adi, ini ada lagi nih. Ini makin dalam lagi nih, teman-teman. Fitokimia itu apa? Oke. Fitokimia tanaman lokal Indonesia. Oke. Fitokimia itu biasanya senyawa-senyawa aktif yang bisa dijadikan potensi untuk obat ya. Ya gitu, bener ya Mbak Buani ya? Iya, benar. Jadi baru sampai intinya jamu. Tapi jamu dengan bahasa yang lebih kerennya lah gitu. Meskipun sebenarnya definisinya beda dikit. Fitokimia itu lebih terukur lah komponen-komponennya. Nah, baru sampai ke tataran identifikasi senyawa bioaktif. Menurut Mbak Sasti, apalagi dikembangkan dari kajian-kajian riset yang masih terbatas. Kalau menurut saya justru kajian fitokimia tanaman lokal itu, dan untuk tataran identifikasi senyawa bioaktif itu banyak dilakukan. Dan itu bisa dilakukan di Indonesia. Yang kurang dilakukan di Indonesia adalah standarisasi. Jadi bukan cuma si senyawa aktifnya aja, tapi secara holistik. Kalau kita bicara tanaman lokal kan memang itu kita nggak akhirnya reduksionisme ya. Kita kan memberikan produknya itu kan sebagai produk holistik. Nah, iya. Artinya itu diberikan secara keseluruhan, bukan merupakan purified compound. Ya, justru berarti yang paling pas untuk menentukan kualitas adalah pakai metabolomik, di mana semuanya diukur. Dan itu nantinya akan lebih berguna untuk standarisasi. Contoh, misalnya kita punya tanaman lokal di Indonesia, tapi tidak ada standarisasi dan tidak ada informasi yang menyeluruh. Nanti,
misalnya tanaman diambil dari Jawa Barat, ternyata beda kandungannya sama kalau diambil dia di Jawa Tengah. Misalnya umur tanam berapa lama, itu ternyata bakal berpengaruh terhadap kandungan fitokimianya juga. Dan pada akhirnya gimana? Tidak standar. Jadi 1 hari tokcer minum jamu itu, hari berikutnya minum dari sumber yang lain, ternyata nggak sama efeknya. Kenapa? Karena kandungannya semua berbeda. Jadi yang menurut saya justru yang paling penting untuk studi ini adalah distandarisasi. Standarisasi bahan baku. Jadi kita harus tahu kondisi optimal untuk dia itu umur tanam, kapan waktu yang pas buat tanam, dia itu diekstraksi harus seperti apa, dan dia harus disajikan seperti apa, terus begitu dia harus diambil dari mana, kan berarti kan kita harus punya banyak sampel tuh, dari mana-mana, ternyata mungkin yang paling unggul mana gitu ya, berarti kita harus ada basis data gitu, supaya dia bisa distandarisasi, karena kalau misalnya enggak, ya udah akhirnya hit and miss gitu. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini sekarang ada lebih banyak lagi teman-teman sebelum kita buka tadi. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Nah, kita lagi bahas nih teman-teman, bagaimana sih sebenarnya impact dari sebuah penelitian bisa diaplikasikan langsung ke dalam ilmu-ilmu praktis. Nah, dari tadi kita udah bahas satu persatu, dan yang saat ini yang sedang kita bahas adalah standarisasi. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan sama Mbak Sasti, ataupun Ibu Ani, ataupun kepada siapapun di sini, bisa tuliskan di kolom komen sebelum sesi kedua nanti dimulai. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Ibu Ani, Mbak Sasti. Nah, nih Ibu Ani juga nih. Riset metabolomik pada masa pandemi. Jadi gini, riset metabolomik itu kan sebenarnya gabungan dari 3 disiplin ilmu ya. Ada dari segi biologisnya ketika kita menanam atau mengambil sampel. Habis itu kalau kita udah dapat sampel, kita harus ekstraksi, habis itu masukin ke dalam mesin. Nah, yang setelah itu adalah informatika. Jadi di dalam masa pandemi, di mana kita nggak bisa melakukan yang biologi dan yang kimia, kita bisa masih tetap melakukan informatika dari rumah. Jadi artinya kita masih tetap bisa melakukan dry lab, yaitu data analisis gitu. Jadi mengolah berbagai macam data, kan database ada banyak ya, macam-macam di publish database atau mana, itu bisa kita olah sedemikian rupa gitu. Jadi itu juga kerjaan yang sangat potensial dikerjakan ketika kita ada di rumah. Gitu. Oke. Ini mungkin tentang metabolomik di dalam masa pandemi gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan sel manusia ketika mereka terpapar dengan COVID-19? Mungkin agak sedikit out of the box. But anyway, maksudnya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Karena misalnya contohnya Mbak, saya di Pekanbaru nih. Ini kayak nggak ada pandemi sama sekali Mbak di Pekanbaru gitu. Nggak ada social distancing ya? People just don't care gitu kan. Maksudnya saya yang dari Jakarta, maksudnya dari Jawa terus datang ke Pekanbaru terus lihat orang berdiri deket banget gitu, kok ini kok kayak orang nggak ada yang punya sense of crisis lah di sini. Nah sebenarnya, iya mungkin sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah memang berbahaya itu? Gimana sih kalau dari pandangan Mbak Sastia? Kalau berbahaya atau tidak itu kan semuanya relatif ya. Jadi biasanya orang itu sense of danger itu baru tercetus kalau dia sendiri atau orang dekatnya sendiri kena itu kan. Jadi kalau misalnya kita bicara seperti itu, sekarang ini berapa banyak sih orang yang terkonfirmasi positif dibandingkan 200-an juta penduduk Indonesia? 60 juta ya. Ya, berarti kalau dari segi persentase bisa dibilang masih kecil kan? Jadi istilahnya ini belum dari 100 orang misalnya baru 1 yang kena misalnya gitu. Jadi ada kemungkinan orang-orang di dekatnya ini belum terkena atau dia belum terdampak gitu. Jadi pada akhirnya ya don't care gitu kan. Tapi sebetulnya namanya virus, apalagi virus yang katanya sudah dibilang airborne dan juga gampang sekali ditularkan. Memang tidak segampang influenza, tapi juga tidak sesusah HIV atau Zika. Relatively easy, apalagi kalau kita nggak pakai masker, terus kita ngobrol dekat, itu potential penyebarannya itu cukup tinggi. Jadi sebenarnya it's just a matter of time sampai nanti semua orang kena. Kalau tidak ada social distancing, kalau tidak ada protokol kesehatan, tetap semua life goes on tanpa ada pembatasan, ya eventually persentasi yang tadi kita bilang masih sedikit itu eventually akan naik gitu. Jadi sense of danger itu sangat relatif.
sampai kita biasanya reach kita bilangnya critical number. Yeah. Dimana kalau misalnya udah semuanya di mana-mana kena, kayak contohnya waktu pas Itali, terus dia overshoot, terus di itu udah banyak banget orang meninggal sampai hospital udah kelabakan, baru di situ mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya, dan di situ udah terlambat. Jadi itulah yang makanya dipesan-pesenin, memang nggak apa-apa kalau misalnya kita itu tetap menjalankan, misalnya nih kalau dalam segi roda ekonomi, tapi itu kita nggak bisa untuk lepas gitu aja. Kenapa? Ya karena kita maunya kalau toh naiknya begini gitu, nggak begini. Makanya pembatasan sosial itu tetap. Sekarang kan istilahnya berdamai dengan COVID, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat bahkan untuk saya pribadi deh, kalau saya ngomong pribadi, edukasi dari pemerintah ke kita tentang bahayanya COVID itu masih relatifly kayak berbahaya, tapi nggak menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi ke tubuh gitu. Nah, jadi yang saya pikir juga sangat mengerikan itu adalah orang itu kalau di Indonesia mungkin ya, pemikiran bahaya itu kalau sampai meninggal. Ya. Iya toh? Jadi biasanya orang kalau misalnya terkena sakit, tapi kalau dia sampai nggak ke rumah sakit, itu berarti dia nggak bahaya gitu kan. Ya. Jadi kita itu punya sense of danger itu lumayan kuat ya, maksudnya nekat lah orang-orangnya memang. Jadi yang saya khawatirkan adalah, kan sekarang ini kan banyak sekali orang tanpa gejala ya, yang dibilang OTG. Iya, sekarang ada istilah orang tanpa gejala lagi. Ya, orang tanpa gejala. Tapi kan kita nggak pernah tahu orang tanpa gejala itu saat ini. Apakah efeknya di masa depan, kita nggak tahu. Yang kita kelihatannya, dia sepertinya tanpa gejala. Ini kan tapi penyakit strain baru ya. Kita nggak tahu orang-orang tanpa gejala ini nanti dalam beberapa bulan apakah ternyata ada efek gitu. Dan yang sekarang sudah diketahui, ternyata bahkan di pasien pun, dia fungsi parunya itu tidak kembali sempurna. Dan itu ternyata ada efek jangka panjang. Itu kan jadi sangat berbahaya. Bukan sesimpel, oke, kita kena, terus nanti habis itu kita recover, kalau daya tahan tubuh kita bagus, terus nanti kita bakalan 100% balik sempurna. Sekarang sudah banyak riset yang ternyata dia meninggalkan dampak jangka panjang ke tubuh gitu. Jadi kalau kita udah sampai sekali kena, mungkin kita nggak akan pernah 100% recover. Itu kan yang potensi-potensi yang seperti itu, yang menurut saya the unknowns itu yang menyebabkan kita harus lebih hati-hati lah, jangan sampai kena. Itu hal tersebut masuk nggak sih ke dalam ranah, mungkin saya bertanya lagi, hal tersebut atau COVID-19 ini masuk nggak sih ke dalam ranah ilmu metabolomik? Oh ya, kalau dari segi ilmu metabolomik itu kita bisa melihat misalnya perbedaan dari metabolisme, mana orang yang misalnya dia tidak terkena, atau misalnya dia bisa jadi tanpa. Kenapa? Why some people are susceptible? Maksudnya dia gampang kena penyakit dan dia parah. Tapi some people enggak gitu, dan itu bisa kita bandingkan kan profil metabolomik dari misalnya the whole population yang sudah kena dan habis itu dia punya chance recovery sembuh yang tinggi, dan juga orang yang misalnya dia cenderung ke parah. Apa sih sebenarnya itu belum diketahui. Katanya kan ada yang bilang hipotesanya itu pernah vaksin, misalnya vaksin tertentu. Ada juga yang bilang bahwa golongan darah gitu. Nah, itu yang kita pengen tahu kan sebenarnya. Karena kalau kita tahu, berarti kita bisa memahami ada populasi-populasi yang rentan, ada populasi-populasi yang tidak rentan gitu. Biasanya katanya waktu pas di awal kan dibilang COVID ini hanya menyerang parah di manula, bilangnya gitu. Tapi ternyata seperjalanan ini kan enggak. Ternyata banyak juga orang-orang muda yang parah gitu. Iya. Jadi itu pengetahuan itu pun juga terus berganti gitu sejalan dengan waktu, semakin banyak yang kena, kita punya lebih banyak data, kita lebih banyak tahu. Jadi Metabolomics bisa membantu di situ untuk memahami populasi-populasi mana yang rentan, dan di situ kita bisa melindungi populasi tersebut kalau kita tahu sebab musababnya. Dan yang kedua juga untuk dari segi, kan katanya bilang kalau kita punya imunitas yang bagus, berarti kan kita bisa melawan COVID ya. Maksudnya tubuh sendiri itu kan dia prinsip dari kalau kita terkena virus. Ya kalau metabolomicsnya itu sendiri bisa untuk ke fitokimianya itu, misalnya berbagai macam tanaman obat yang ada di Indonesia yang katanya bagus untuk imunitas, itu bisa kita kaji gitu. Dan efeknya yang mana yang paling efektif untuk meningkatkan imunitas supaya kita bisa lebih fit gitu. Kalau toh memang kena, mudah-mudahan nggak sampai parah atau bahkan tanpa gejala gitu. Wow.
Oke, thank you Mbak Sastia. Mungkin ini bakal bisa satu sesi sendiri kali ya membahas metabolomic. Apalagi aku kalau udah diajakin ngomong riset itu nggak bisa berhenti. Oke. Jadi kita sudah selesai di sesi pertama, teman-teman. Dan sekarang kita udah masuk ke sesi kedua. Di sesi pertama ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komen. Buat teman-teman yang mau berdiskusi langsung dengan Mbak Sastia, bisa raise hand virtual. Jadi virtual angkat tangan, nanti saya akan unmute teman-teman yang mau berdiskusi langsung. Nah, ini kita bacakan dari Kak Zohri Mahrus. Zohri Mahrus ini Universitas Bengkulu. Saya seorang mahasiswa S1. Bagaimana tips belajar menulis ilmiah walaupun saat ini belum ada penelitian yang dilakukan? Terus, bagaimana tips menulis jurnal review? Dan yang kedua, sebagai mahasiswa S1, mana yang lebih penting nih, Mbak Sastia? Antara banyak belajar pemahaman basic theory dari buku atau banyak belajar baca jurnal dari bidang yang diinginkan saat lanjut studi master? Jadi lebih banyak baca buku teori atau baca jurnal? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, dia minta tips menulis ilmiah gitu. Buku teori itu bagus waktu pas di tingkat dasar ya, karena kan kita perlu sekali basis teori untuk nantinya kita bisa menerapkan ilmu. Karena kalau misalnya basisnya juga nggak ada, ya kita butuh bangun fondasi lah. Dan biasanya bangun fondasi itu perlu sekali untuk kita memahami teori, basic teori dari semua bidang ilmu. Dari situ baru kita bisa punya kecerdasan yang lebih untuk bisa memahami jurnal. Karena kalau misalnya kita baca jurnal tanpa pemahaman dasar, itu juga akhirnya akan susah gitu untuk kita bisa mencerna apa artinya gitu. Karena kita saya baca jurnal Mbak Sastia. Ya mungkin karena Mas Daniel kan bukan dari biologi gitu, tapi kalau orang biologi yang dulu misalnya pernah belajar ilmu tumbuhan atau pernah belajar tentang metabolisme gitu, dia pasti udah punya pemahaman dan intelligence lebih ya untuk bisa mencerna sesuatu hal yang sifatnya sangat spesifik dan terapan. Jadi menurut saya tahap pertama untuk membangun fondasi itu tetap kita perlu belajar basic science itu sangat penting untuk apapun yang terapan. Jadi kita nggak bisa langsung ke terapan gitu. Nah, dari situ kan jurnal itu kan biasanya dia bisa ada dua hal ya. Yang satu dia menjawab satu pertanyaan science untuk pada akhirnya kita bisa menjawab research question yang tadinya kita tidak ketahui dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan baru. Dan itu nantinya bisa jadi di textbook juga gitu loh. Jadi itu untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Ada kalau basic science arahnya basic science, dia akhirnya memperdalam atau memperkaya atau extend our knowledge beyond what is known. Tapi ada juga jurnal yang sifatnya terapan gitu. Jadi dia applied science. Nah, kalau applied science ini kan berarti kan basicnya kita harus tahu dulu. Dari situ dia dipraktekkan untuk apa. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Sama diperlukan. Cuman mungkin untuk mahasiswa S1 nggak bisa langsung baca jurnal ngerti. Kalau menurut saya tetap harus dibina gitu dari awal penguasaan teori, lalu pada akhirnya dia pemahaman untuk terapan gitu. Jadi dua hal dan itu menurut saya bertahap. Oke. Nah, bagaimana tips menulis ilmiah nih? Oh, itu saya bisa ngomong 2 jam ya. Bisa satu sesi. mungkin singkat aja. Keyword master key-nya apa sih menulis ilmiah? Master key-nya? Novelty, justification, relevance, 3 kata kunci. Jadi jangan melakukan sesuatu yang dan updated ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, itu jelas. Nah, ya, point. Jadi apa hal kebaruannya? Ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah justification. Kenapa harus dilakukan? Itu penting banget. Jadi bukan berarti untuk memuaskan ego kita sendiri atau kita pengen penasaran aja gitu ya. Kalau misalnya mau penelitian dan penelitian itu mau berguna dan juga nantinya bisa diterima oleh kalangan saintifik, dia harus punya justification yang kuat. Yang ketiga adalah relevance. Dia harus relevan dengan perkembangan zaman. Dia nggak bisa outdated. Dia harus relevan, metode yang dipakai relevan, sesuai dengan kaidah ilmiah, dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saat ini ada di bidang ilmu tersebut. Jadi kalau 3 itu sudah terpenuhi, biasanya nggak sulit untuk menulis scientific writing, dan untuk teknisnya kan bisa belajar ya, macam-macam ada teknisnya. Tapi sebelum memulai penelitian, bahkan sebelum, saya selalu bilang, kalau misalnya kamu udah datang ke saya,
misalnya ke mahasiswa bimbingan, bahwa data, banyak banget datanya, tapi nggak ada satupun yang bisa dipakai, dan nggak bisa ditulis, karena 3 hal itu nggak jelas. Itu akan menjadi satu hal yang percuma, jadi pasti kamu akan struggle untuk menulis. Kenapa? Karena untuk menulis kita perlu nih bikin introduction, apa kebaruannya, kenapa riset saya itu penting, kenapa saya pakai metode ini. Kalau datanya udah jadi, tapi udah terlanjur salah dari awal, nah itu pasti akhirnya nggak bisa ditulis gitu. Jadi makanya sebelum menulis, sebelum memulai riset, pikirin baik-baik tentang experimental design dan 3 poin yang tadi saya sebutkan. Wow, semoga bisa menjawab ya buat teman-teman yang juga punya pertanyaan yang sama. Nah, mungkin Ibu Ani, sorry saya mau ngingetin, Ibu Ani untuk linknya udah bisa di-share buat teman-teman. Oh iya. Itu sebelum lupa. Oke, ini dari ada Kak Nur Faizah. Dia bilang dia setuju loh dengan pendapat Mbak Sastia mengenai daya tahan buah-buahan Indonesia. Banyak sekali buah-buahan Indonesia yang sebenarnya diincar di negara lain untuk dikonsumsi. Betul-betul, kayak dragon fruit, manggis. Kalau menurut saya sawo, itu potensial. Banyak banget buah-buahan yang saya suka. Papaya juga, papaya. Tapi daya tahannya kurang gitu. Jadi itu harus Tadi lucu banget ada yang japri, skincare-nya apa Kak? Gitu. Iya loh. Tapi saya jawab aja ya, barangkali ada yang penasaran karena itu kan jalur japri. Skincare-nya nggak pakai apa-apa. Beneran, ini mungkin karena efek zoom aja. Nggak terlalu rewel, tapi ada sih beberapa merek yang saya pakai, tapi basic banget kok, nggak terlalu centil. Ini jangan salah, ini Mbak Sastia selalu ngambil satu, dia teliti itu pakai semua aset yang ada di lab. Jadi jangan sedih ya. Beda peneliti sama beda orang-orang yang di lapangan ya begitu. Orang peneliti itu panjang. Oke, ini ada yang privately nanya juga. Mungkin ini sudah sebentar lagi ya. Ada pertanyaan dari private juga. Apa ada kesulitan? Sebentar. Ini. Oke, mungkin ini saya dahulukan sebentar, Mbak Sastia. Teman-teman, ini ada link dari Pak Nurman Marang yang ada di kolom komen ya. Ini absensi buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat pada malam hari ini. Klik linknya, nanti jangan tanya saya lagi, ini linknya ada di kolom komen, teman-teman saya ulang, bisa langsung klik jika teman-teman membutuhkan sertifikat pada malam hari ini. Oke, ini ada pertanyaan private. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Mbak Sastia. Yap. Saya mau bertanya, apa ada kesulitan saat lintas jurusan dari S1 ke S2? Atau memang masih ada keterkaitan? Kalau menurut saya studi S1 itu tuh cuman apa ya, melatih melatih analytical thinking kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa melatih kemampuan analitik, gimana kita bisa memperoleh skill dan pengetahuan dasar, itu aja sih. Lalu S2 itu kan lebih ke pendalaman gitu ya. Jadi pendalaman itu sebenarnya nggak mesti kalau dia itu linear. Bisa aja dia pindah gitu, karena sebetulnya yang dipelajarin di S1 itu ya sesuatu yang sebenarnya bekal aja supaya kita bisa memiliki kompetensi gitu untuk bisa mengolah informasi, mengolah data, seperti itu aja sih, punya skill. Jadi untuk S2 itu sebenarnya beda jurusan pun juga nggak masalah kalau menurut saya. Justru ada banyak peneliti-peneliti yang bisa mengambil manfaat dari situ karena dia punya interdisciplinary skills gitu ya untuk bisa memecahkan masalah. Kayak contohnya saya dulu dari S1 saya biologis gitu, basic science, dan kedua saya lebih ke engineering dan saya belajar kimia gitu. Jadinya kan saya belajar hal yang berbeda gitu. Dan itu justru bagus untuk memperkaya khasanah saya lah gitu ya dalam memecahkan masalah bisa dari berbagai aspek. Tapi saya juga pengen wanti-wanti pindah jurusan yang terlalu drastis gitu ya, itu not for everyone. Jadi ada orang yang memang dia itu punya adaptability yang tinggi, dan dia bisa juga menyerap informasi baru dengan cepat. Itu cocok untuk orang-orang seperti itu. Tapi kalau misalnya bukan, itu pasti akhirnya jadi stres. Karena kalau misalnya ada time lag yang terlalu lama, kan kita kalau riset itu kan kita pengennya segera mulai ya. Dan kalau misalnya itu bidang yang benar-benar baru dan orangnya itu nggak adaptif, nggak adaptability-nya nggak tinggi, terus gitu juga dia nggak
cepat untuk menyerap informasi baru, akhirnya pasti bakal struggle banget gitu. Jadi menurut saya kenali diri Anda, kira-kira yang cocok seperti apa, baru putuskan apakah pindah jurusan itu sesuatu yang bagus atau tidak buat Anda gitu. Wow. Nah, oke. Ya, mungkin sebentar, ini ada satu. Coba ya. saya lihat pertanyaannya. Boleh nggak Mbak Sastia satu silakan. Ini pertanyaannya agak mantap, ini saya lihat basicnya banyak. Saya Firna dari Makassar, izin bertanya. Kajian metabolemik bisa bekerja dengan instrumen apakah itu FTIR, HPLC, atau GCMS, ataupun yang lainnya. Misalnya ada satu tema kajian tumbuhan. Pendekatan apa yang digunakan untuk memilih instrumen jika ingin penelitian metabolemik? Apakah satu aplikasi chemometrik bisa digunakan untuk semua instrumen? Wah, saya banyak dapat bahasa baru nih teman-teman. Iya, sebenarnya pemilihan instrumen itu adalah bagian yang penting untuk experimental design di metabolomics. Jadi tahapan pertama itu untuk memulai metabolomics adalah start with the right biological question. Jadi kamu harus punya research question atau biological question yang tepat. Jadi kalau misalnya kita sudah bertanya yang menanyakan hal yang tepat, kita pasti akan menemukan jawaban yang tepat. Tapi kalau udah dari awal pertanyaannya udah salah, contoh, misalnya kita bertanya sesuatu yang misalnya jawabannya ada di level proteomics atau di level genomics, bukan di level metabolomics, itu udah salah. Jadi appropriate biological question dari awal itu penting untuk ditanyakan. Kalau biological question itu sudah ditanyakan, kita pasti akan tahu jawabannya itu ada di mana. Jadi target metabolites atau coverage of metabolites yang penting untuk bisa menjawab pertanyaan kita, itu bisa ditentukan dengan appropriate biological question. Balik lagi, pemilihan instrumen itu kaitannya dengan metabolite coverage. Metabolite coverage itu artinya metabolit apa yang bisa diukur. Karena misalnya FTIR itu tidak bisa memberikan informasi identifikasi senyawa. Dia cuma bisa melakukan fingerprinting. Tapi kita bisa tahu misalnya dari total fingerprint, kita bisa lihat ini sama ini berbeda. Tapi berbedanya karena senyawa apa, kita nggak bisa bahas. Itu pakai FTIR. Jadi itu cocok untuk misalnya simple discrimination. Cuman pengen tahu sampel mana apa yang berbeda gitu. Itu FTIR. Lalu HPLC atau GCMS. LC itu misalnya dia punya metabolite coverage yang lebih luas daripada GCMS. Tapi kita punya banyak masalah. Misalnya kita punya carryover problem, kita punya ion suppression kalau kita pakai LCMS. Terus juga kita harus mengganti-ganti stationary phase sama mobile phase-nya untuk bisa mencapai target metabolite yang kita inginkan. Dan kalau GCMS, dia itu lebih robust, lebih mudah digunakan, database-nya lebih banyak, tapi juga dia cuma bisa cover small hydrophilic metabolites. Jadi, kira-kira small hydrophilic metabolites itu cocok nggak untuk penelitian kita? Misalnya, small hydrophilic metabolites itu kan mengcover sesuatu yang misalnya sugars, amino acids, organic acids, small fatty acids, itu bisa tercover. Tapi kalau misalnya pertanyaan kita itu ada di level lipid, misalnya fatty acid, dan senyawa yang hidrofobik, berarti nggak bisa pakai GCMS. Kita harus pakai LCMS misalnya. Jadi target coverage itu menentukan instrumen, dan juga apakah aplikasi chemometrik bisa digunakan untuk semua instrumen. Iya, memang data analisis itu bisa dipakai untuk semua instrumen. Tapi exploratory variable-nya itu, contohnya kayak FTIR, seperti tadi saya sampaikan, dia nggak ada informasi senyawa, dia cuma pattern. Dan kalau misalnya si LCMS sama GCMS, dia bisa mendapatkan informasi tentang senyawa tersebut gitu. Jadi tapi pada dasarnya chemometrik atau multivariate data analysis itu penting untuk kita bisa menvisualisasi hasil dari metabolomics dengan agar bisa dapat dimengerti gitu. Pertanyaannya banyak ya, ini sangat teknikal. Minta maaf yang bukan bidangnya. Semoga terjawab. Oke. Tujuannya kan kita memang menjawab banyak hal ini di malam hari ini. Mbak Sastia, mungkin kita sudah di penghujung waktu. Buat Mbak Sastia juga udah cukup malam di sana. Mbak Sastia ada kira-kira yang ingin disampaikan nggak sebagai penutup pada malam hari ini? Oke, ya terima kasih banyak Mas Daniel, Mbak Ani. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari semuanya dan antusiasme semuanya, dan juga kesempatan untuk bisa berbagi dan berdiskusi lewat forum ini ya. Saya merasa sangat terhormat diundang hari ini. Terima kasih.
Terus mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau yang kurang komplit, tapi saya berusaha untuk bisa menjawab semuanya. Saya cuma pengen balik lagi ke tema kita, research oriented mindset. Bagaimana untuk orang-orang yang tidak melakukan penelitian bisa mendapatkan manfaat dari yang saya coba sampaikan. Apa sih sebenarnya lesson learned dari seorang peneliti untuk bisa menjalani hidup gitu. Kenapa research oriented mindset itu bisa membantu kita dalam menjalani hidup dengan lebih mudah. Yang pertama, researcher itu rajin mencari informasi. Jadi kita selalu up to date. Itu penting untuk kita menjalani hidup untuk selalu informed, keep ourselves informed ya. Yang kedua, peneliti itu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Berarti peneliti itu memiliki rasa penasaran yang tinggi artinya apa? Artinya kita itu orang yang haus terus untuk belajar hal-hal baru. Walaupun misalnya, tapi saya ibu rumah tangga, terus ya tapi nggak apa-apa. Apapun peran kita saat ini untuk bisa terus belajar dan memiliki rasa keingetahuan itu suatu hal yang bagus. Karena kita pasti akan menjadi orang yang lebih maju gitu, dan kita bisa belajar terus gitu sampai kita tua sekalipun, dan kita nggak ngerasa oh ya saya udah S3 saya nggak perlu belajar lagi. Enggak, saya setiap hari masih belajar, bahkan dari mahasiswa saya. Yang ketiga, researcher itu orang yang biasanya sangat terplanning. Kenapa? Karena kalau enggak, pasti nggak bakalan beres. Jadi apa-apa itu pasti selalu diperhitungkan dan di-planning gitu. Jadi kalau misalnya hari ini saya mau melakukan riset ini, pasti tuh udah dihitung bahan, apa, dan itu sangat penting untuk kita aplikasikan ke dalam hidup. Keempat, peneliti itu sangat teruji dalam bangkit lagi setelah gagal. Kenapa? Karena bagian dari hidup peneliti itu adalah gagal. Jadi kalau misalnya kita gagal terus ngapa-ngapain, belajar dari peneliti yang nggak pernah berhenti untuk bangkit dari kegagalan. Meskipun eksperimen hari ini gagal, besok coba lagi. Dari 1000 eksperimen mungkin ada satu yang sukses, dan itulah yang akhirnya menjadi masterpiece. Belajar dari situ. 4. Kelima, researcher itu siap dengan segala macam probabilitas yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang peneliti, kita itu nggak tahu sebenarnya outcome-nya apa. Paling kita mengerjakan ini, apa yang terjadi itu kadang-kadang walau-walau ya benar-benar kita nggak bisa kontrol. In that case, kita harus jadi orang yang legowo dan pasrah ya kadang-kadang. Kita usaha maksimal sebagai peneliti, tapi sebagai peneliti juga kita harus memiliki adaptability dan agility yang tinggi untuk menerima berbagai macam kondisi yang sebenarnya itu tidak bisa kita kontrol. Itu adalah bagian menjadi peneliti. Jadi 5 hal itu saya harap bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa jadi punya researcher oriented mindset meskipun kita bukan researcher. Dan itu mudah-mudahan bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Itu aja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Thank you banget Mbak Sastia. Itu sampai ada dikasih 5 loh teman-teman. Teman-teman kalau ada yang nyatat, nanti tolong di-share di grup. itu penting banget dicatat. Dan anyway, thank you sekali lagi, thank you Mbak Sastia atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas jiwa nasionalismenya juga, semangat keindonesiaannya. Itu lihat batik, pakai batik loh teman-teman di Jepang. Oh iya. Jadi batik dari Solo, dari tempatnya Mbak Mercy. Jadi biarpun sudah 15 tahun dan menjelang 16 tahun di Jepang, rasa keindonesiaan, semangat keindonesiaan, semangat untuk membangun bangsa juga masih sangat kuat dan tercitrakan dengan baik di hari-harinya Mbak Sastia. Oke, terima kasih kembali ke Ibu Ani juga, khususnya ke UIN Alauddin Makassar yang sudah mendukung acara ini, sesi gerakan belajar dari mereka. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Ibu Ani di Makassar. Dan terima kasih kepada teman-teman belajar dari mereka yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan inspirasi yang baik di dalam karir, baik dalam studi, baik dalam usaha-usaha yang teman-teman sedang laksanakan pada malam hari ini atau terus-terusnya. Oke, begitu saja dari saya. Sampai jumpa di sesi belajar dari mereka selanjutnya. Mbak Sastia, thank you banget. Salam buat sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Sehat terus ya yang di Indonesia. Thank you. Berarti poinnya juga harus cari pasangan hidup peneliti ya buat teman-teman yang pasangan hidup. Oke, kalau gitu bye-bye. Saya akhiri ya. Semuanya. Thank you. Thank you.